UA belak-belakan ingin merampas aset-aset Rusia daripada hanya membekukannya. Hanya saja blok tersebut belum meletakkan dasar hukum untuk melakukannya. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Selasa mengungkapkan rencana terhadap aset-aset Moskow yang terkena sanksi di negara-negara blok Eropa. Dia menyampaikan itu dalam sambutannya kepada konferensi yang ditujukan untuk pembangunan kembali Ukraina. Von der Leyen mengungkapkan bahwa tujuan kami tidak hanya untuk membekukan tetapi untuk merampas aset. Menurut von der Leyen, UE telah membentuk satuan tugas yang mencakup berbagai pakar internasional, tidak hanya untuk memetakan apa yang telah dibekukan, tetapi juga untuk melihat apa prasyarat hukum untuk menyita aset Rusia yang menggunakannya untuk rekonstruksi Ukraina. Kehendak itu ada, tetapi secara hukum itu tidak sepele. Masih banyak pekerjaan untuk mencapai tujuan itu. Menanggapi pernyataan von der Leyen, jubir Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan bahwa pada kenyataannya Presiden Komisi UE ingin Rusia melahirkan diri diseret melalui pengadilan ketika mencoba untuk mengambil dananya. Selama konferensi, von der Leyen menyatakan bahwa Bank Dunia telah memperkirakan biaya kerusakan Ukraina sebesar 345 miliar dolar. Begitu Rusia meluncurkan kampanye militernya di Ukraina pada akhir Februari, sebuah gugus tugas multinasional membukukan 30 miliar dolar dana milik individu Rusia serta 300 miliar dolar aset bank sentral Rusia. Rusia mengecam keras pembekuan dana tersebut di mana Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov mengatakan bahwa Barat pada dasarnya telah melakukan pencurian. Pejabat Barat telah berulang kali menyatakan keinginan untuk menyita aset Rusia untuk menguntungkan Ukraina. Namun pada bulan Juli selama konferensi lain tentang pembangunan kendali Ukraina, Presiden Swiss Iganov Karsis menentang langkah tersebut dengan alasan bahwa itu akan menjadi presiden yang berbahaya. Karsis mengatakan bahwa Anda harus memastikan warga negara dilindungi dari kekuasaan negara, inilah yang kami sebut dengan demokrasi liberal. Miris banget Uni Eropa lagi perang buat stabilkan harga energi yang meroket saat ekonomi merosot. Para pemimpin Uni Eropa memasuki rentang penting minggu ini untuk memastikan harga energi yang tidak terkendali dan pasokan yang terbatas tidak semakin membebani ekonomi. Mereka yang sedang berjuang dan memicu kerusuhan pada saat yang sama mereka perlu menjaga 27 anggota tetap bersatu dalam menentang Presiden Rusia Vladimir Putin. Menjelang dimulainya KTT utama pada Kamis 20 Oktober 2022, Komisi Eropa cabang eksekutif blok tersebut mengusulkan cetak biru pada Selasa 18 Oktober 2022 yang perlu mendamaikan kesenjangan yang menganga antara mereka yang ingin memberlakukan bebas gas bersama untuk menjaga harga turun dan mereka yang berpikir itu terutama akan mencegah pasokan semakin membuat industri dan bisnis kelaparan. Kemudian memasuki akhir pekan, para pemimpin Uni Eropa akan mencari kompromi selama 2 hari pembicaraan. Betapapun sulitnya itu, sebagai pemanis, Komisi Eropa juga mengusulkan untuk menargetkan kembali bantuan anggaran sekitar 40 miliar euro kepada mereka yang paling terkena dampak kritis. Presiden Dewan Eropa dan tuan rumah KTT Charles Michel mengatakan kepada 27 pemimpin dalam surat undangannya bahwa ada 3 tindakan yang mengurangi permintaan, memastikan keamanan pasokan dan menahan harga. Tidak butuh waktu lama lagi bagi negara-negara anggota UE untuk menyadari bahwa ketergantungan stok tersebut pada energi Rusia adalah kesalahan politik yang besar setelah Putin menginvasi negara tetangga Ukraina pada 24 Februari dan harga gas alami meroket. Di tengah sanksi yang dikenakan pada sektor energi Rusia, blok yang berpenduduk 450 juta telah berjuang untuk menemukan cara untuk menjaga suku buku agar tidak memasuki rumah orang termiskin dan bisnis turun karena kekurangan energi yang terjangkau. Dengan nasionalis dan populasi sayap kanan yang semakin mengeluh tentang pendekatan umum UE kemanapun untuk menemukan strategi keluar bersama dari krisis dapat berdampak langsung. Musim dingin yang akan datang dapat membekukan dan menghancurkan sentimen Eropa. Rasa memiliki bersama, rasa saling percaya di antara negara Eropa dan ketertarikan emosional warga terhadap gagasan Eropa. Bahkan Dick Rowe, pemimpin salah satu negara yang paling menganut di Eropa, tahu bahwa tidak ada lagi waktu untuk bertele-tele. Waktu untuk alasan telah berlalu jika UE masih ingin menjadi berarti. Dick Rowe telah berusaha keras dalam beberapa pekan terakhir untuk membatasi biaya semua impor gas ke UE dengan negara-negara lain seperti Polandia dan Yunani. Komisi Eropa mengusulkan kompromi yang akan meningkatkan mekanisme koneksi sementara untuk memulai dalam keadaan luar biasa dan penciptaan indeks gas LNG yang baru yang mencerminkan pasar setelah pengurangan drastis impor gas pipa dari Rusia. Jika ada dorongan diperlukan, Badan Energi Internasional melakukannya awal bulan ini dengan mengatakan bahwa keamanan pasokan gas Eropa menghadapi risiko yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika penimbunan pasokan gas setelah Rusia telah berkurang hingga kurang dari 10%. Kelompok Serikat Pekerja Eropa ITAC mengatakan bahwa upah yang disesuaikan dengan inflasi telah turun di setiap negara anggota UE tahun ini sebanyak 9%.
Sementara itu, keuntungan perusahaan terus meningkat, terkadang sebanyak 6,5% di Rumania. Terhadap latar belakang potensi gejala sosial seperti itu, para pemimpin Uni Eropa sejalan untuk menyetujui sistem pengumpulan pembelian gas untuk memastikan negara-negara anggota berhenti menawar satu warna lain untuk meningkatkan cadangan dan mendorong harga energi secara keseluruhan. Untuk bersiap-siap kemungkinan kekurangan di musim dingin, Uni Eropa telah setuju untuk memotong konsumsi gas sebesar 15%. Untuk mengatasi ancaman kejagalan bisnis dan penurunan industri, negara-negara UE secara mandiri mulai bersubsidi sektor-sektor yang terancam, dengan resiko mencondongkan pasar jika negara anggota kaya dapat membuang miliaran euro ke sebuah industri. Sementara yang lebih miskin harus mengikis dan memandang dengan iri konsep pasar bersama UE berada di bawah ancaman. Inilah sebabnya mengapa rencana 200 miliar euro Jerman untuk mensubsidi industrinya untuk melewati 2 musim dingin berikutnya mendapat kecaman oleh banyak orang. Tetapi sekali lagi, menjaga roda industri Jerman tetap berjalan juga dapat menguntungkan semua pihak.